Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu peserta diklat bertemu dengan saya pada mata diklat pengembangan madrasah berdasarkan 8 SNP. Ya, Bapak Ibu perkenalkan, saya Khairunisa MPD Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Medan. Beberapa pengalaman jabatan yang pernah saya jalani diantaranya menjadi wakil bidang kurikulum di SMP IT An-Nizam Medan 2001 sampai dengan 2008. Selanjutnya menjadi kepala sekolah SMP IT Muslim Hand Inggris Indonesia. Perkenalan akan lebih kita lanjutkan nanti pada saat pembelajaran dan diskusi-diskusi kita di Zoom meeting. Baik Bapak Ibu, mata diklat pengembangan madrasah berdasarkan 8 SNP memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis keterlaksanaan 8 SNP dan alternatif solusi. Yang kedua, menyusun rencana program pengembangan sekolah untuk pemenuhan 8 SNP. Dengan tagihan pada lembar kerja 1, Bapak Ibu nanti akan menganalisis keterlaksanaan 8 SNP dan alternatif solusi. Di LK2, Bapak Ibu akan membuat laporan pengembangan sekolah untuk pemenuhan 8 SNP. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada konsep Standar Nasional Pendidikan. Nah, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan atau madrasah. Dari definisi ini, Bapak Ibu, yang perlu kita ambil garis bawah adalah kriteria minimal. Nah, kriteria minimal tentang berbagai aspek-aspek yang relevan tentang proses pelaksanaan satu pendidikan. Kalau berbicara tentang aspek yang relevan, Bapak Ibu, tentang pelaksanaan satu sistem pendidikan, bisa saja itu terkait dengan gedung sekolah atau sarana prasarana sekolah. Bisa juga mungkin terkait dengan siswa, bisa juga terkait dengan gurunya atau kurikulum, atau mungkin media pembelajaran pada satu madrasah. Nah, Bapak Ibu, hal-hal inilah yang akan kita bahas pada mata diklat ini berkaitan dengan standar yang ditetapkan pemerintah mengenai aspek-aspek yang relevan ini. Masuk kita kepada dasar hukum pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Bapak Ibu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 khususnya menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Jadi, Standar Nasional Pendidikan ini adalah Bapak Ibu acuan kita sebenarnya dalam mengembangkan satu sistem pendidikan kita, yaitu madrasah. Dasar hukum yang lain adalah PP nomor 9 tahun 2005, Jungto PP 32 tahun 2013 berkaitan tentang tujuan SNP. Di mana dalam peraturan ini disebutkan bahwa tujuan dari SNP ini adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Jadi Bapak Ibu, kegiatan pengembangan madrasah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan ini memiliki dasar hukum. Nah, mungkin selama ini kita mengembangkan sekolah berdasarkan mungkin program, visi misi, atau kondisi yang ada di lapangan. Maka setelah mempelajari mata diklat ini, mungkin sebaiknya kita bisa menggeser sedikit latar belakang kita mengembangkan madrasah. Adalah untuk tujuannya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Madrasah kita berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui atau menganalisis pengembangan madrasah, itu bisa kita lakukan melalui dua kegiatan. Untuk mengetahui apakah madrasah kita itu sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan atau belum. Yang pertama, kita dapat menganalisis sekolah yang dinilai telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan
Ya, ini tentunya dapat kita lakukan dengan bisa melalui tayangan video atau melihat video satu sekolah yang sudah memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Atau bahkan kita bisa langsung studi banding ke sekolah yang diakui pemerintah telah memenuhi 8 standar nasional pendidikan tersebut. Yang kedua, caranya adalah menganalisis peraturan terkait. Misalnya, dari segi tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, kita menganalisis peraturan yang terkait dengan aspek tenaga pendidik dan kependidikan dan melihatnya ke madrasah kita, apakah indikator-indikator yang ada di peraturan tersebut telah ada pada madrasah kita. Nah, pada mata diklat ini saya akan membawa Bapak Ibu lebih dalam berdiskusi dan mengerjakan tugas dengan menggunakan teknik yang kedua saja, yaitu menganalisis peraturan yang terkait. Nah, dari tadi kita berbicara tentang 8 standar nasional pendidikan. Apa saja 8 standar nasional pendidikan itu, Bapak Ibu? Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Nah, ini diatur dalam Permendiknas nomor 20 tahun 2016. Bapak Ibu berbicara tentang standar kompetensi lulusan, di dalamnya mengatur tentang KI 1 sampai dengan KI 4 ya, yang berkaitan dengan acuan standar kelulusan. Nah, selanjutnya pedoman penentuan kelulusan. Yang kedua, standar isi atau kurikulum yang diatur dalam Permendiknas nomor 21 tahun 2016. Khusus kita Kementerian Agama diatur dalam Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Dalam standar isi ini Bapak Ibu, yang diatur mencakup kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lebih memperdalam dengan mendownload peraturan tersebut. Yang ketiga, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Khusus untuk kepala sekolah, ya Bapak Ibu sekalian, ini diatur dalam Permendiknas nomor 12 tahun 2007. Nah, kalau kita khususnya Kementerian Agama, ada peraturan Menteri Agama yang khusus mengatur kepala madrasah, tertuang dalam KMA nomor 58 tahun 2017. Saya harap Bapak Ibu kepala madrasah bisa mendownload peraturan ini karena peraturan tersebut berbicara tentang tugas dan fungsi Bapak Ibu sebagai kepala madrasah. Saya ulangi, KMA 58 tahun 2017. Nah, khusus guru diatur dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007, Bapak Ibu. Nah, dalam peraturan ini sebenarnya diatur tentang kriteria pendidikan, kelayakan fisik, mental, pendidikan dalam jabatan, kualifikasi akademik, sampai kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Ya, tentu kita tahu Bapak Ibu, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesi. Nah, selanjutnya yang mengatur tentang TU juga ada di Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Tentang guru BK diatur dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2007. Tentang tenaga lab dan tentang tenaga pustaka. Jika Bapak Ibu ingin menerima seorang pekerja, ataukah dia TU, apakah guru BK, tenaga lab, tenaga perpus, Bapak Ibu tidak perlu repot lagi memikirkan kriteria. Saya pikir cukup membuka Permendiknas ini dengan mengambil kriteria-kriteria yang ada sebagai standar dalam penerimaan tenaga kependidikan di madrasah Bapak Ibu masing-masing. Dan ini salah satu upaya bagaimana Bapak Ibu memenuhi 8 standar nasional pendidikan di sekolah, di madrasah Bapak Ibu masing-masing. Nah, yang ketiga adalah standar proses. Bapak Ibu, standar proses itu tertuang dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2016. Nah, standar proses Bapak Ibu bercerita tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pada suatu madrasah. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana yang mengatur tentang bagaimana syarat minimal tentang rombongan belajar, jumlah siswa, kelas, perpus, media, buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini diatur dalam Permendiknas 69 tahun 2009. Tentu di sini mengatur tentang hal biaya pengembangan SDM, operasional, gaji, tunjangan, mungkin biaya air, jasa, komunikasi, atau mungkin biaya pemeliharaan. Bapak Ibu bisa membacanya lebih rinci dalam Permendiknas ini.
Standar pengelolaan yang diatur dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2007. Bapak Ibu berbicara tentang pengelolaan pendidikan berkaitan dengan rencana program, pelaksanaan kerja, pengawasan, kepemimpinan, dan sistem manajemen yang terlaksana dalam madrasah tersebut. Yang terakhir adalah standar penilaian. Hal ini diatur dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2016. Tentunya dalam permen ini mengatur tentang bagaimana proses pendidikan dalam melaksanakan penilaian terhadap 4 KI, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 yang dilaksanakan oleh sekolah dan pemerintah. Nah, inilah Bapak Ibu ke-8 standar penilaian ya yang harus kita kaji guna mengetahui sampai mana sekolah kita telah memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Bapak Ibu, standar penilaian nasional ini tidak bisa serta-merta kita laksanakan karena standar ini terlalu tinggi untuk satu kriteria minimal. Maka perlu dilaksanakan adanya tahapan yang kita sebut dengan standar pelayanan minimal. Nah, Bapak Ibu, standar pelayanan minimal itu adalah standar ya yang paling rendah yang kita tetapkan terlebih dahulu untuk menuju pelaksanaan atau tercapainya standar nasional pendidikan. Sebagai contoh, kondisi 2010, guru yang S1 hanya 16%. Maka standar pelayanan minimal di 2014 ditetapkan dengan target bahwa guru yang S1 itu minimal 2 orang per sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pada aspek banyaknya sekolah tanpa guru bersertifikasi. Di tahun 2014, Bapak Ibu, guru bersertifikasi ditargetkan 2 orang. Berkaitan dengan buku, belum semua sekolah menyediakan buku di tahun 2010. Maka di tahun 2014, buku 5 mata pelajaran atau 1 set per siswa telah ada. Setelah adanya dilaksanakan tahapan standar pelayanan minimal di tahap kedua, maka direncanakan di 2020 standar pelayanan minimal ini menjadi standar nasional pendidikan. Itulah tercapainya standar nasional pendidikan. Kita bisa lihat peningkatannya bahwa semua guru sudah S1, semua guru sudah bersertifikasi, buku lengkap per siswa. Inilah Bapak Ibu langkah-langkah standar pelayanan minimal menjadi standar nasional pendidikan. Nah, langkah-langkahnya Bapak Ibu bisa dilihat. Yang pertama kita mengevaluasi dulu diri atau madrasah kita. Setelah itu lakukan identifikasi kesenjangan antara kondisi nyata dengan standar acuan mutu. Yang ketiga, rumuskan target. Yang keempat, rumuskan program kegiatan. Nah, di sini kita akan masuk pada kegiatan rencana pengembangan madrasah. Bapak Ibu, langkah-langkah analisis pengembangan madrasah di sini Bapak Ibu mencermati indikator pada 8 SNP yang ada di dalam peraturan. Yang kedua, analisis keterlaksanaannya serta berilah alternatif solusi. Ini tertuang di LK1. Setelah itu Bapak Ibu memilih salah satu saja dari 8 SNP dan satu indikator yang akan menjadi prioritas untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan Bapak Ibu membuat rencana kegiatan pengembangan sekolah berdasarkan 8 SNP, itu tertuang nanti di LK2. Bapak Ibu bisa bekerja dengan melihat rambu-rambu rencana program pengembangan sekolah atau madrasah yang telah saya siapkan pada file Word ya. Yang pertama Bapak Ibu membuat judul, memilih judul ya. Menentukan dahulu identitas diri sekolah, menentukan judul, setelah itu membuat latar belakang, merumuskan tujuan, merumuskan indikator, menentukan program untuk pemenuhan 8 SMP, menentukan hasil yang diharapkan, dan menentukan sumber daya yang diperlukan. Bapak Ibu, inilah tahapan-tahapan dalam melaksanakan tugas yang di LK1 dan LK2. Untuk selanjutnya nanti kita bisa berdiskusi dalam tatap muka untuk lebih lengkapnya mengenai penugasan yang akan kita kumpulkan menjadi nilai pada mata diklat ini. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.